Di tengah pendaftaran Capres dan Cawapres yang semakin dekat, partai-partai koalisi pendukung 3 bakal Capres kini semakin intensif menggelar rapat konsolidasi pemenangan calon presiden pada pemilu 2024. Sepekan terakhir, pertemuan demi pertemuan makin intens dilakukan partai politik dengan koalisinya. Yang menjadi pembahasan tak lain seputar strategi pemenangan pemilu. Apalagi waktu pendaftaran Capres dan Cawapres yang semakin dekat. Partai Nasdem dan PKB menggelar konsolidasi. Mereka sepakat memberi nama Tim Nasional Pemenangan Anies Imin atau Timnas Pemenangan Amin. Konsolidasi dihadiri jajaran Waketum dan Sekjen kedua partai politik di kantor DPP PKB Jakarta. Tim nantinya akan dirembukan bersama PKS setelah ada kepastian rekomendasi Majelis Syuro. Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyatakan saat ini nama ketua tim pemenangan pasangan Anies Muhaimin masih dalam pembahasan. Nama ketua tim pemenangan berpeluang diisi tokoh nasional berlatar belakang politik, ekonomi, hingga purnawirawan TNI Polri. Masih banyak alternatif ya, latar belakang tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh bangsa, macam-macam yang masih disimulasi. Kemarin katanya sudah ada yang dihubungi kemarin itu siapa sosoknya? Belum, masing-masing menghubungi dan kita belum tahu masing-masing. Kandidatnya Gus ada berapa orang Gus? Ya ada TNI Polri juga peluang. Ada berapa orang Gus kandidatnya yang udah jadi ketua timnya? 10 besar udah 10 Ini masih dari PKB ada 3-4 orang kandidat. Dari Nasdem saya belum tahu. Hal yang sama juga dilakukan Koalisi Indonesia Maju. Pendukung Prabowo Subianto menggelar konsolidasi parpol di DPP Partai Golkar Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan paparan program kerja kepada partai koalisi. Turut hadir dalam pertemuan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra, dan Ketua Umum Gelora Anies Mata. Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan landasan untuk dibahas. Dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya, ya, tim pakar untuk membahas, menggodok, menajamkan program-program tersebut. Bila kubu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tengah sibuk mengatur strategi kemenangan Pilpres, hal yang berbeda terlihat dari kubu Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan meyakini Ganjar Pranowo bisa menang pemilu presiden dalam 1 putaran. Hasto menyebut PDI Perjuangan dan parpol pendukung Ganjar Pranowo menyiapkan strategi untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam 1 putaran. Hasto juga menyatakan pemilu 1 putaran juga menjadi harapan rakyat. Yang menentukan 1 putaran atau 2 putaran itu kan rakyat Indonesia. Tetapi tentu saja kami merumuskan target-target yang terbaik. Pada pemilu 2014 ada 2 pasang calon sehingga bisa 1 putaran, demikian pula 2019. 2009 itu juga ada 3 pasang calon, itu bisa 1 putaran. Sebelumnya, KPU telah menetapkan masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dibuka mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun rencananya KPU akan mempercepat waktu pendaftaran Capres-Cawapres menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023. Tim Liputan Kompas TV.